Pelakor itu ternyata sahabatku sendiri. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Brak. Pintu mobil dibanting keras saat Mas Hanan tiba di rumah. Langkah kakinya menghentak lantai, seolah membawa badai emosi bersamaan. Aku hanya melirik sekilas dari balik laptop yang tengah kubuka, memilih untuk fokus pada email dari Pak Markus. Dugaanku benar. Data itu tidak bisa dibantah lagi. Mas Hanan telah melakukan markup besar-besaran pada keuangan perusahaan. Bahkan ada pengeluaran puluhan juta yang mencurigakan. Kemungkinan besar untuk DP apartemen itu. Aku menatap tajam ke arah laki-laki yang berbaling lelap di sofa ruang tengah. Dia mungkin merasa aman, tapi aku sudah mengambil keputusan. Apartemen itu akan menjadi milikku. Bagaimanapun caranya, Isna tidak berhak atas apapun dari hartaku. Keesokan paginya, meski hati dipenuhi rasa dongkol, aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Kami makan dalam diam yang tegang, seolah perang dingin sedang berlangsung di meja makan. "Mut, mana ATM barunya?" tanya Mas Hanan tiba-tiba. "Buat apa, Mas? Gajimu kemana?" sahutku santai, sambil terus mengunyah makanan. Mas Hanan mendesah, nampak kesal. "Sudah kuberikan ke ibu," jawabnya datar. Aku meletakkan sendok dengan gerakan perlahan, menatapnya tajam. "Tidak bisa, Mas. Aku mau buka usaha, jadi butuh modal yang banyak." "Kamu ini mau jadi istri durhaka ya? Tidak patuh sama suami?" Suaranya mulai meninggi. "Mas, berapa kali aku harus bilang, itu uangku, harta istri adalah milik istri, dan kamu tidak berhak atasnya." Emosiku akhirnya terpancing. "Kalau begitu, jangan harap ada jatah bulanan lagi untukmu. Lama-lama aku muak denganmu." Dengan nada tinggi, Mas Hanan membanting sendoknya, lalu menyambar jasnya sebelum pergi tanpa berpamitan. Seperti biasa, aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diriku. Tidak ada gunanya memikirkan sikapnya yang seperti itu. Aku segera menuju kantor marketing apartemen yang selama ini menjadi tempat Isna bernaung. "Permisi, saya ingin menanyakan sisa pembayaran apartemen atas nama Hanan Prakasa," ucapku sopan pada seorang pegawai bernama Nadia, sesuai nama di name tag-nya. "Maaf, Anda siapa ya?" tanyanya dengan sopan namun penuh kehati-hatian. "Saya sepupunya. Saya ingin melunasi apartemen ini sebagai kejutan untuknya," jawabku, menyisipkan senyum untuk memperkuat kebohonganku. "Baik, mohon ditunggu sebentar ya." Beberapa menit kemudian, Nadia memberikan rincian sisa pembayaran. Aku langsung menyerahkan kartu untuk menyelesaikan semuanya. Dengan satu syarat, kepemilikan apartemen itu harus segera diubah atas namaku. Aku juga meminta mereka mengganti kunci pintu utama. Malam itu, setelah selesai membereskan dapur, aku berencana segera beristirahat. Namun baru saja tubuhku menyentuh kasur, bel rumah berbunyi nyaring. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Saat membuka pintu, aku terpaku melihat siapa yang berdiri di sana. "Muti, tolong aku!" isak Isna. Wajahnya nampak kacau, lengkap dengan pakaian kerja yang masih melengkap di tubuhnya. Aku hanya bisa berdiri mematung, terkejut sekaligus kesal. Berani sekali dia muncul di sini. Jika bukan karena pengkhianatannya dengan suamiku, mungkin aku masih punya sedikit rasa kasihan untuknya. "Kamu kenapa, Is?" tanyaku datar, mencoba menyembunyikan amarah yang mendidih. "Ada yang mengganti kunci pintu apartemenku. Aku nggak bisa masuk, Mut. Aku nggak tahu harus tidur di mana. Bolehkah aku menginap di sini semalam saja?" Aku mengeritkan dahi,
mendengar alasan yang terasa dibuat-buat. Dia pikir aku tidak tahu permainan apa yang sedang dia lakukan. Kenapa kamu tidak cari hotel saja? Kamu tahu kan, aku itu sudah punya suami. Dan siang tadi, aku melihatmu di toko perhiasan bersama Mas Hanan. Siapa sayang? Sahut Mas Hanan tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku menoleh di saat itu. Mata Mas Hanan membulat saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Isna? Mas Hanan kaget melihat pacar rahasianya berdiri di depan pintu. Bolehkah aku menginap di sini semalam, Mas? Tanya Isna memelas. Boleh saja. Iya kan sayang? Mas Hanan bertanya padaku. Nggak boleh. Memangnya kamu tidak punya teman perempuan? Atau kamu kehabisan uang buat nyewa hotel? Yang jelas, aku keberatan kalau kamu menginap di sini. Ujarku mengibaskan rambut. Sombong banget sih. Aku kan sahabat kamu, Mut. Dulunya mungkin iya, sahabatku. Tapi di sini juga ada suamiku. Bukan suami kamu. Jadi lebih baik kamu cari hotel saja. Tanganku memperagakan seperti mengusir ayam. Muti, ini rumahku. Aku mengizinkan dia untuk menginap semalam di sini. Terserah kamu mau setuju atau tidak. Mas, dia ini bukan orang miskin yang gak punya uang untuk mencari tempat tinggal. Kalau dulu pas aku tinggal sendiri sih boleh saja. Tapi sekarang kan kita sudah menikah. Tapi dia itu sahabatmu. Mas Hanan tidak mau kalah. Kalau saja aku tak menjumpai kalian sering bertemu di belakangku, mungkin aku tidak masalah, Mas. Mendengar ucapanku, Mas Hanan hanya terdiam. Dia kehilangan kata-kata. Sorry ya, Is. Aku tetap tidak mengizinkan. Blak, aku tahu Isna ingin mengucapkan sesuatu, tapi langsung kututup pintu depan. Mas Hanan mungkin marah denganku karena tidak membiarkan Isna tinggal di sini. Tapi ya bodo amat lah. Aku di kamar membuka laptop untuk membantu mereka pesanan catering ibu. Ya, memang selama ini pesanan catering memang aku yang menghandle. Karena kasihan ibu semakin banyak pesanan dan aku juga merasa senang bisa mengisi waktu luangku dengan membantu ibu. Baru membuka chat yang tersambung dengan laptopku, darahku mulai mendidih. Jangan marah ya sayang, aku sudah transfer 2 juta untuk kamu menginap dulu di hotel. Besok malam aku kesana ya nemenin kamu. Mas Hanan mengirim pesan kepada gundiknya itu. Kurang lah mas, tambahin lagi lah 5 juta. Baru aku maafin kamu. Tuh kan, mungkin dikiranya Mas Hanan banyak uang. Kalau kamu ingin suamiku, ambil saja. Tapi aku akan memberikan suamiku sama dengan keadaannya saat awal bersamaku dulu. Baiklah, apa sih yang gak buat kamu sayang? Sudah dulu ya, aku mau bujuk Muti. Sepertinya percakapan mereka telah terhenti. Aku membuka layar lain agar Mas Hanan tidak curiga. Kenapa tadi kamu bersikap seperti itu sih sayang? Gimana pun juga dia itu kan sahabatmu. Mas Hanan membuka pertanyaan yang memuakkan. Sahabat? Sahabat mana yang kencan dengan suami sahabatnya sendiri, Mas? Kamu juga sih, Mas. Aku kira kamu itu orang yang setia, tapi sahabatku sendiri kamu embat juga. Kenapa sih pembicaraannya jadi merepet kemana-mana? Aku kan sudah bilang kalau aku gak ada hubungan apa-apa dengan Isna. Mas Hanan tetap saja mau mengelak. Kamu tahu, Mas, kamu dan dia itu sama saja. Pengkhianat dan penggoda itu memang pantas bersama. Satu saja aku punya bukti yang kuat kamu selingkuh dengan Isna, maka aku akan menggugat kamu di pengadilan. Aku meninggalkan Mas Hanan yang masih tercengang dengan ucapanku. Aku benar-benar sudah muak dengan mereka berdua. Isna si penggoda yang silau dengan ketampanan dan kekayaan Mas Hanan membuatnya lupa diri. Bahwa cowok yang dia incar itu adalah suami sahabatnya. Mas Hanan pun sama, seorang pengkhianat cinta. Merasa kini memiliki segalanya, jabatan, paras yang rupawan, serta kekayaan yang melimpah. Padahal itu semua hanyalah titipan. Ibu menitipkan Mas Hanan kepada Pak Markus. Saat sedang termenung di dapur,
Aku pun tersadar, bagaimana Mas Hanan bisa mentransfer uang kepada Isna. ATM-nya kan sudah aku blokir. Apa Mas Hanan masih punya simpanan uang yang aku tidak tahu? Semudah itukah ia mengirim uang 5 juta kepada Isna? Berarti saldonya lebih banyak dari itu. Kepalaku pusing tidak menemukan jawabannya. Sepertinya aku harus mulai menyelidiki keuangan Mas Hanan. Ketika sedang asik berpikir, aku terdengar suara langkah kaki. Mut, Mut. Mas Hanan memelukku dari belakang. Kubiarkan dia memelukku. Aku penasaran apa lagi yang ingin dia ucapkan. Maafkan aku ya sayang. Mungkin aku menyakiti kamu di toko perhiasan tadi. Baiklah, aku akan jujur padamu. Tapi aku juga minta kamu juga bicara jujur ya kepadaku. Mendengar Mas Hanan mengucapkan hal itu, aku pun menoleh kepadanya. Oke, kita mulai bicara jujur ya Mas. Silahkan kamu duluan yang bicara. Ucapku menarik kursi agar saling berhadapan. Tadi memang tidak sengaja, kejadiannya bukan seperti itu. Aku minta tolong padanya untuk membantu mencarikan perhiasan sebagai kejutan untukmu. Tapi kemudian kamu tahu sendiri, saat aku akan membayar, ATM-ku tidak bisa digunakan. Rasa marah dan malu menjadi satu kala itu. Maaf ya sudah membentakmu tadi. Mas Hanan memasang tampang memelas. Pintar sekali aktingmu, Mas. Haruskah aku memberi penghargaan atau tepuk tangan? Mungkin kalau aku tidak menyadap pesanmu di laptopku, aku akan percaya semua perkataanmu. Selain pengkhianatan, ternyata sekarang kamu juga seorang pembohong ya Mas, batinku. Mut, ucapkanlah sesuatu, jangan diam saja. Mas, aku bukan anak kecil ataupun orang bodoh yang bisa kamu perdayai begitu saja. Kenyataannya hanya kamu, Isna dan Tuhan yang tahu. Kalau memang menurutmu kamu tidak ada hubungan dengan Isna, buktikan saja Mas, tantangku. Aku janji sayang, kamu tidak akan melihatku lagi dengan Isna. Aku janji akan terus setia denganmu. Aku janji. Cukup Mas. Tidak usah banyak janji kalau akhirnya hanya mengingkari. Aku sudah berusaha agar menjadi istri yang baik untukmu. Kalau akhirnya kamu mengkhianatiku, setidaknya itu bukan salahku. Tapi memang dasar kamunya saja yang menjadi orang pengkhianat. Tegasku padanya biar dia merasa. Sekarang gantian Mas Hanan yang termenung. Kutinggalkan dia agar berpikir ulang mengenai hubungan terlarang mereka. Kalau memang Mas Hanan bisa berubah, aku pun akan mencoba berbesar hati memaafkannya. Malam semakin larut, tetapi mata ini sulit terpejam. Berbagai macam pikiran berkecamuk di dalam kepalaku. Apakah pernikahanku ini masih bisa dipertahankan? Ataukah memang harus sampai di sini saja? Kalaupun benar Mas Hanan bisa berubah, apakah aku bisa melepaskan diri dari bayang-bayang perselingkuhan Mas Hanan? Tentu semuanya tidak akan sama lagi. Kehidupan pernikahan yang dipenuhi rasa curiga pasti akan sangat tidak menyenangkan. Aku beristighfar dalam hati, meminta kepada Tuhan agar diberikan jalan yang terbaik bagi pernikahan kami. Di saat Mas Hanan sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba ponsel Mas Hanan menyala. Aku melihat Isna mengirimkan sebuah gambar. Segera kubuka pesan dari Isna. Dan ternyata isinya adalah foto dirinya yang sedang memakai lingerie dengan berpose sensual. Aku geram dengan tingkahnya. Baru saja aku berpikir untuk memperbaiki rumah tanggaku, malah foto ini yang aku dapatkan. Isna itu memang murahan. Aku kesepian tidur di sini sendirian. Pesannya di bawah gambar itu. Segera ku screenshot pesan dari Isna itu dan aku kirimkan ke nomorku. Lantas ku hapus chat dari Isna tersebut agar Mas Hanan tidak membacanya. Aku segera meletakkan ponsel itu di atas meja. Takut Mas Hanan tiba-tiba masuk dan memergokiku memegang ponselnya. Malam itu, aku memutuskan untuk tampil sempurna. Gaun tidur terbaikku yang membalut tubuhku dengan pas. Riasan yang mempertegas fitur wajahku.
dan parfum dengan aroma yang lembut namun menggoda. Semuanya kupilih dengan hati-hati. Aku berdiri di depan cermin, memastikan setiap detail terlihat sempurna. Tujuanku jelas, membuat Mas Hanan menyesal setelah menyia-nyiakan keberadaanku. Setelah beberapa saat, suara air dari kamar mandi berhenti. Tidak lama kemudian, Mas Hanan akhirnya keluar. Tubuhnya masih basah dan hanya dibalut handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya yang basah meneteskan air, membasahi kulit dadanya yang terbuka. Dia berjalan santai menuju lemari, namun langkahnya terhenti seketika saat matanya bertemu denganku. Matanya melebar, nampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Aku berdiri di tengah ruangan, tampil dengan anggun dan penuh percaya diri. Gaun satin berwarna marun yang membalut tubuhku terlihat memukau di bawah pencahayaan kamar. Sementara parfum yang aku pakai meninggalkan jejak aroma manis dan sensual di udara. Aku ingin dia tahu bahwa aku lebih dari sekedar istri yang selama ini dia anggap remeh. Sayang, kamu kelihatan cantik sekali malam ini. Kalau dulu aku akan terbang melayang dipuji seperti itu. Tapi tidak kali ini, malah membuatku ingin muntah mendengarnya. Kamu baru sadar kalau aku juga bisa cantik. Pingin punya istri bening yang dimodalin malah sahabatnya. Sindirku melirik Mas Hanan. Netranya menatapku lekat, memindai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Maafkan aku. Mulai sekarang aku akan menjauh dari Isna. Aku janji. Aku kangen sama kamu sayang. Mas Hanan mendekat dan hendak memelukku. Tapi seketika aku menghindar. Jijik rasanya bila ia memelukku. Padahal habis bermain peluh dengan perempuan lain. Wajahnya berubah pias. Mungkin harga dirinya merasa tertohok karena penolakanku. Aku sedang datang bulan mas hari ini. Aku sedang datang bulan mas. Ucapku santai, melenggang keluar kamar. Blek, ku dengar Mas Hanan membanting pintu kamar mandi. Mungkin ia bermaksud membasuh kepalanya untuk mendinginkan hasrat yang sudah memuncak. Aku ke dapur mengambil segelas kopi susu hangat yang aku pegang dengan kedua tanganku. Mataku menatap tajam barisan percakapan dari Mas Hanan dan juga Isna. Aku bisa menarik kesimpulan bahwa Mas Hanan bermaksud membeli rumah baru untuk Isna. Dan Mas Hanan juga berjanji kepada Isna akan mencari tahu siapa yang sudah mengambil alih apartemen itu. Aku pun tertawa dalam hati. Silahkan saja diusut, Mas. Aku menunggumu membuka kartumu sendiri. Ku sesap lagi minuman hangat di tanganku. Sepertinya aku harus bertindak kembali. Beberapa hari ini ada yang berubah dengan Mas Hanan. Setiap hari Mas Hanan pulang tepat waktu. Mungkin ia ingin menunjukkan bahwa ia serius menjauhi Isna. Namun tentu saja tidak semudah itu aku percaya. Mereka sekarang masih di kantor yang sama dan di ruangan yang sama. Tidak mungkin semudah itu mereka berpisah. Aku yakin ini hanyalah akal-akalan Mas Hanan saja. Matahari bersinar sangat cerah. Hari ini hari Minggu. Mas Hanan ingin keluar bertemu dengan klien. Menurutnya aku bisa dibodohi semudah itu. Dari percakapan mereka semalam, hari ini mereka akan mengunjungi rumah baru untuk Isna. Tidak perlu aku mengikuti mereka, karena tanpa sepengetahuannya, aku sudah mengambil kartu ATM Mas Hanan, biar dia kelimpungan membayar rumah yang mereka ambil. Mumpung Mas Hanan sedang pergi, aku pun memanggil jasa ahli untuk memasang CCTV di rumah ini. Kamar pun tak luput dari pengawasanku. Hingga menginjak tengah hari, mereka baru selesai memasangnya di semua titik. CCTV itu sangat kecil. Sekilas tidak akan kelihatan karena mereka memasang di benda-benda yang biasanya terletak di sana. Kamera pun terhubung online dengan ponselku, sehingga aku bisa memantau kapanpun yang aku mau. Setelah para tukang pergi, aku pun membersihkan rumah yang berantakan karena pemasangan dan menuju rumah ibu. Aku yakin ibu pun sudah mendengar persoalan ini dari Paman Mario. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu segera mematikan keran melihat kedatanganku. Tadi ibu baru menyiram tanaman di depan rumah. Sini, masuk dulu, Mut. Kebetulan ibu masak sop daging loh, kesukaan kamu.
Ibu menggandeng tangan dan menuntunku masuk setelah aku memarkirkan mobil. Hidangan di atas meja benar-benar menggugah selera. Setelah perutku kenyang, ibu mengajakku duduk di ruang tengah agar santai berbicara. Tanpa ku bilang pun ibu tahu apa yang hendak ku bahas. Ibu menghela nafas. Sebenarnya Pak Markus sudah pernah bilang kalau di kantor mereka kelewat mesra. Dan ada juga gosip yang beredar kalau Hanan selingkuh dengan Isna. Tapi ya hanya sebatas itu yang Markus tahu. Karena itu kan ranah pribadi mereka katanya. Selama tidak mengganggu pekerjaan, ya biarkan saja. Jelas ibu panjang lebar. Tapi ternyata banyak pengaruhnya bagi pekerjaan, Bu. Mas Hanan mengambil uang perusahaan untuk menyenangkan hati gundiknya itu. Aku sudah minta Pak Markus soal mengevaluasi kerja Mas Hanan yang mulai tidak beres itu. Iya, ibu juga bilang seperti itu. Bila ternyata ada indikasi penggelapan dana, biar diusut oleh Markus. Ibu mengusap puncak kepalaku. Anak perempuan ibu adalah anak yang kuat. Kamu pasti bisa melalui ini semua. Ibu tidak menyuruhmu untuk bercerai, tapi ibu mendukung apapun yang menjadi kebahagiaanmu. Kamu anak perempuan ibu satu-satunya. Rasanya tidak ikhlas melihatmu disakiti Hanan seperti ini. Ibu memelukku. Aku mencoba tegar. Aku tahu ibu pun tidak kalah sakit hati atas perselingkuhan mereka. Apa kamu sudah mencoba untuk bicara langsung dengan Isna? Minta dia untuk meninggalkan Hanan? Menurutku sih tidak perlu ya, Bu. Ibu tahu sendiri kan, kalau Isna itu ambisius. Yang ada aku malah ribut dan hanya mempermalukan diriku sendiri, Bu. Aku menolak saran ibu untuk bertemu dengan Isna. Karena aku tahu sendiri dia tidak akan menyerah hingga keinginannya terpenuhi. Baiklah, kalau begitu apa rencanamu selanjutnya? Tanya ibu menaruh setoples cemilan di hadapanku. Aku pun langsung mengambilnya. Aku mau bikin surat kuasa balik atas namaku, Bu. Semua aset harus atas namaku, ucapku sungguh-sungguh. Biar saja aku dianggap tamak, daripada Isna yang akan menikmati semuanya. Bagus, ibu akan mendukungmu. Ibu ke dalam sebentar, mengambil laptop dan menyerahkannya padaku. Langsung ku buat surat pernyataan itu. Surat yang menyatakan bahwa Mas Hanan menyerah semua harta benda apabila kami bercerai tanpa menuntut sedikit pun. Kini yang jadi masalah adalah bagaimana cara membuat Mas Hanan menandatangani surat ini. Tapi bagaimana caranya meyakinkan Mas Hanan untuk menandatangani hal ini, Bu? Tanyaku pada ibu. Serahkan saja pada Markus. Dia kan atasan Hanan. Pasti gampang memintanya menandatangani surat ini tanpa harus membacanya. Syukurlah, aku tidak perlu pusing-pusing mencari caranya. Besok tinggal menyerahkan surat ini kepadanya. Hari masih sore, dan aku memutuskan untuk menginap di rumah ibu. Ku ambil ponselku dan mengabari Mas Hanan karena bagaimanapun juga dia sekarang masih berstatus suamiku, walaupun akan menjadi mantan. Tentu saja ia mengizinkan, bahkan kelewat senang saat aku menelponnya. Mungkin dia berencana bisa berduaan di rumah dengan Isna. Setelah selesai menghubungi Mas Hanan, aku pun menghubungi Satpam Kompleks, memintanya mengawasi rumahku. Selamat malam Pak Latif, bisa aku minta tolong Pak? Tanyaku setelah teleponku diangkat. Selamat malam Bu Muti, tentu saja bisa Bu. Apa yang bisa Bapak bantu? Tolong Bapak suruh orang untuk mengawasi rumahku ya Pak. Aku sekarang menginap di rumah Ibu. Kalau ada tamu wanita datang dan sampai dini hari dia belum juga pulang, gerbek saja mereka di kamar ya. Hah? Kok bisa sih Bu? Tapi baiklah, akan Bapak bantu demi keamanan komplek kita. Terima kasih banyak ya Pak. Tapi jangan lupa ajak Pak RT juga dan orang-orang sebagai saksinya. Kuucapkan salam dan menutup panggilan. Aku pun membersihkan diri, berendam sejenak di bathtub biar tubuhku lebih rileks. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, aku pun bersiap tidur. Belum sampai terlelap, aku melihat benda pipih yang bergetar.
Sebuah pesan masuk ke ponselku. Ada tamu, Bu. Seorang wanita menggunakan mobil sedan masuk ke rumah Ibu. Pesan dari Pak Latif. Aku mengerit heran. Bagaimana bisa Isna memiliki mobil semahal itu? Apa Mas Hanan juga yang membelikannya? Makasih ya Pak. Tolong awasi lagi dia pulang jam berapa. Siap Bu. Tak ku balas lagi pesan itu. Aku meletakkan ponselku dan bergegas tidur. Sepertinya baru sebentar aku tertidur saat ku dengar pintuku diketuk oleh ibu. Muti, cepat bangun nak. Teriak ibu sambil menggedor-gedor pintu. Pintu kamarku aku buka dan kulihat ibu sudah berganti baju seperti akan keluar rumah. Cepat kamu ganti baju. Tadi ibu ditelepon sama Pak RT untuk datang ke rumahmu karena suamimu digerebek sedang berbuat mesum dengan perempuan lain. Tak kaget lagi aku mendengarnya. Tanpa banyak bicara, aku pun mengganti pakaian dan bersiap pulang ke rumah itu. Tak sabar rasanya ingin melihat wajah memalukan mantan sahabatku itu. Aku dan ibu segera meluncur ke rumah. Jalanan yang sepi karena sudah dini hari membuatku sampai lebih cepat. Kulihat banyak orang berkumpul di depan rumah. Beberapa tetangga dan juga aparat keamanan kompleks turut hadir dan berjaga di depan. Saat melihatku, para satpam komplek menyibak kerumunan warga agar aku bisa langsung masuk ke dalam rumah. Pemandangan yang pertama kali aku lihat adalah Isna yang menunduk dan menangis. Dia hanya berbalut selimut kamarku. Entah kenapa warga tidak mengizinkan dia untuk memakai pakaiannya terlebih dahulu. Mas Hanan pun tidak kalah mengenaskan. Dia telanjang dada, hanya menggunakan boxer kecil untuk menutupi area bawahnya. Kedua tangan memeluki kepalanya sendiri seakan menutupi wajah agar tidak terekspos langsung. Padahal tanpa berbuat seperti itu pun, banyak warga yang sudah merekam mereka. Bu Muti yang sabar ya Bu. Orang pertama yang memelukku adalah Bu RT. Selama ini dia begitu baik kepada warganya, tapi paling anti dengan yang namanya pelakor. Dan menurutku, pelakor menjadi semua musuh istri-istri di Indonesia. Aku tersenyum membalas pelukannya sejenak. Ibu pun ikut menunduk, sekedar memberi salam kepada beberapa orang yang dikenalnya. Muti, maafkan aku. Aku dijebak. Plak. Aku menamparnya sekuat tenaga. Butir bening menetes di pipiku. Sungguh aku membenci laki-laki di hadapanku ini. Rasa cinta yang dulu kuberikan hanya kepada Mas Hanan, kini semua telah musnah. Meskipun aku sendiri yang merencanakan penggerebekan ini, tapi jujur saja, rasanya seperti ada yang menggores hatiku menggunakan pisau yang tajam. Perih, aku terluka. Namun hal itu cukup kusimpan dalam hati. Yang kutunjukkan hanyalah amarah dan rasa benciku kepada mereka berdua, si penggoda dan si pengkhianat. Memang pantas mereka berdua hancur bersama-sama. Tak puas dengan tamparan dari tanganku, aku pun mengambil buku yang tergeletak di bawah meja. Kupukulkan buku itu sekuat tenaga ke kepala Mas Hanan, berharap dia mendapat hidayah setelah aku memukul dengan keras. Brengsek kamu Mas, katanya kamu akan menjauhi wanita murahan itu. Tapi apa Mas? Kamu justru membawanya ke ranjang kita. Kamu itu menjijikan. Aku benci sama kamu. Aku mengumpat dan memukulnya membabi buta. Tidak ada yang mencegahku. Semua membiarkanku mengeluarkan emosiku, karena memang Mas Hanan pantas mendapatkan hal itu. Bruk! Aduh! Mas Hanan mengaduh saat terakhir amukanku. Ku tendang selangkangannya. Dia segera memegang pangkal pahanya itu. Entah seperti apa rasa sakitnya karena aku menendangnya sekuat tenaga. Mas! Isna berlari memegangi Mas Hanan yang hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Bukan lagi rasa cemburu melihat mereka saling peduli. Yang ada hanyalah rasa jijik yang semakin besar. Dasar pelakor murahan. Plak. Aku juga menampar Isna sekuat tenaga. Dia sampai terhuyung ke samping. Kulihat pipinya langsung memerah karena tamparanku.
Isna berniat membalas, tapi dihalangi oleh ibu-ibu kompleks yang juga gemas melihatnya. Bagaimana suamiku, Is? Puas kamu sudah tidur dengannya? Aku tahu sedari dulu kamu itu iri denganku kan? Aku terlahir lebih kaya darimu. Masih ingat nggak kalau kamu sering ngemis-ngemis pinjam uang untuk membayar kuliah? Buat makan saja kamu susah. Juga bajumu yang hanya lungsuran dariku. Semua yang kamu pengen ada padaku. Ingat juga nggak kalau kamu hampir keluar dari kampus karena tidak sanggup membayar? Siapa yang membantumu? Kamu sudah keliling bertanya kepada semua orang yang kamu kenal untuk meminjam uang. Namun tidak ada yang mau karena kamu tidak pernah mengembalikan uang yang kamu pinjam. Hanya ibuku yang kasihan dan membayarkan uang kuliahmu. Iseng aku menghitung semua hutangmu kepadaku dan ibuku. Totalnya hampir 50 juta rupiah. Kataku, bukan aku mengungkit kebaikanku dulu. Kalau dulu aku benar-benar ikhlas menolongnya karena dia adalah sahabatku. Kenangan manis kami juga banyak. Hanya saja perselingkuhan ini membuatku tidak habis pikir. Kenapa Isna setega itu padaku? Iya, aku memang iri padamu. Hanya kamu yang menganggapku sahabat. Tetapi aku tidak. Dari dulu aku sudah benci kepadamu. Kamu yang terlahir kaya dan tidak tahu bagaimana rasanya tidak punya uang untuk makan. Bagaimana rasanya ingin belanja di mall, ingin makan di restoran mahal, perawatan di salon, tapi tidak punya uang. Kamu tidak akan tahu hal itu. Kamu yang bodoh. Selama ini aku hanya memanfaatkan kamu saja. Suara Isna pun tak kalah nyaring. Maka teruslah jadi sampah. Hiduplah dengan rasa irimu. Hancurkan kebahagiaan orang lain. Dengan begitu, hidupmu tidak akan pernah tenang. Sedangkan aku akan bahagia setelah membuang laki-laki sampah seperti dia. Aku menunjuk tepat di depan muka Mas Hanan. Susah memang ya meyakinkan lalat kalau bunga lebih baik daripada sampah. Lanjutku. Setelah puas melampiaskan emosiku, aku duduk bersilang kaki dengan anggun. Sedangkan Mas Hanan hanya bisa terus menunduk. Hanya Isna yang menatapku nyalang. Diminum dulu mbak, biar anget. Maafkan aku pakai dapurnya. Bu RT mengulurkan segelas teh hangat. Aku pun menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Jadi bagaimana ini sekarang? Pak RT membuka pembicaraan. Satpam kompleks sudah mengusir beberapa warga yang menonton. Kini hanya tinggal beberapa orang saja. Nikahkan saja mereka, Pak, karena aku juga akan segera bercerai dari Hanan. Tidak lagi menggunakan kata mas. Sudah hilang rasa hormatku kepadanya. Jangan, aku tidak mau bercerai darimu, Mut. Aku sangat mencintaimu. Isna yang berkali-kali menggodaku di kantor. Awalnya aku tidak menggubrisnya. Tapi karena kamu juga brengsek akhirnya mau kan, Mas? Bukan begitu. Hanan, cukup. Aku tidak akan merestui lagi pernikahan kalian. Sudah cukup kalian berdua menyakiti Muti. Dan kamu, Isna? Netra ibu berkaca-kaca. Sepertinya ibu juga terluka mendapat balasan seperti ini dari Isna. Tante kecewa sama kamu. Sangat kecewa. Tante sudah menganggapmu sebagai anak tante sendiri. Tapi ini balasanmu kepada kami yang sudah baik kepadamu. Ibu tidak kuasa lagi menahan air matanya. Kami berdua menjadi korban dari dua orang yang tidak beradab ini. Baik, kalau begitu akan kita nikahkan saja mereka. Panggil kedua orang kalian kemari, ucap Pak RT. Mendengar hal itu, mata mereka sama-sama membulat. Mereka berdua sama-sama tidak setuju. Jangan, teriak mereka bersamaan. Jangan panggil orang tuaku, pinta Mas Hanan. Ya, jangan panggil mereka. Jangan panggil mereka, Mut. Kamu tahu kan kalau ibuku sudah tua? Aku tidak ingin menyakitinya. Pasti ibuku akan malu dan menjadi cemoohan tetangga di desa. Aku tersenyum meremehkan. Apa peduliku? Kalian saja selingkuh tidak memikirkan aku.
Inilah akibat dari perbuatan kalian. Sama saja kan kalian melemparkan kotoran ke wajah orang tua kalian? Dan kamu, Isna, ibumu juga harus tahu kelakuan anaknya di sini, menjadi selingkuhan pria beristri. Mereka berdua nampak berlutut di hadapanku. Mas Hanan jelas saja takut kepada kedua orang tuanya, karena ayahnya adalah orang yang sangat keras. Aku mohon, Mut, jangan panggil orang tuaku. Kasihan dia. Isna mengibah, entah kemana tatapan Nyalang tadi, berganti dengan isak tangis ketakutan. Sayang, aku janji akan berpisah dengan Isna. Dia hanya selingkuhanku. Aku tidak mau menikahinya. Aku tidak mau bercerai denganmu. Isna terkejut mendengarnya. Tatapannya tak terima dengan ucapan Mas Hanan. Keduanya berlutut dan memohon. Pak RT menyerahkan semua keputusannya kepadaku, karena disinilah aku yang korbannya. Tidak, aku tidak bisa memaafkan perselingkuhan. Nikahkan saja mereka, Pak. Panggil juga orang tua mereka. Aku memberikan nomor ayah mertua dan ibunya Isna. Seseorang segera menghubungi mereka. Cukup lama tak diangkat, karena aku tahu ini sudah menjelang subuh. Mereka meloudspeaker panggilannya. Jadi aku pun bisa mendengar suara terkejut dari Pak Anwar, ayah dari Mas Hanan, dan Bulia, orang yang sudah melahirkan si pelakor itu. Aku sungguh penasaran apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya yang sudah mempermalukan mereka. Kedua wajah mereka pucat pasi. Mungkin tak menyangka akan menjadi seperti ini hubungan mereka. Kamu kenapa ketakutan, Mas? Bukannya seharusnya kamu senang kalau hubungan gelap kamu diketahui sama ayahmu. Bukannya ini yang kamu mau, Mas? Mas Hanan menatapku sendu. Awalnya hanya iseng-iseng saja, sayang. Hanya sekedar teman curhat dan makan bareng. Tidak ada niat untuk menikahi Isna. Hanya untuk keisengan saja. Apalagi sampai sejauh ini. Namun ternyata nafsu setan memasukiku. Apalagi Isna selalu berpakaian menggoda. Ini baru pertama kalinya kami melakukannya. Tentu saja aku tidak ingin ayahku tahu, karena cuma kamu istriku. Ayah tidak akan memaafkanku kalau aku berpoligami, kata Mas Hanan. Aku tersenyum sinis. Aktingmu kurang, Mas. Siapa yang percaya kalau ini baru pertama kali? Memangnya aku masih mau menjadi istrimu? Isna terus menunduk. Entah apa yang dipikirkannya. Setahuku, dulu memang Isna menyayangi ibunya. Bahkan sering mengirimkan uang untuk membantu kehidupan ibunya. Matahari sudah mulai nampak. Demi kemanusiaan, Pak RT menyuruh mereka berpakaian. Aku pun segera mandi agar terlihat segar. Ibu sedang beristirahat di kamar untuk tamu. Selesai mandi, aku menuju dapur untuk membuat sarapan. Kuhidangkan makanan untuk mereka yang sudah membantuku menggerebek Mas Hanan. Terserah saja pasangan selingkuh itu mau makan atau tidak. Yang jelas sudah ada makanan di hadapan mereka. Tepat jam 9 pagi, ayah Mas Hanan dan istrinya datang. Pak RT pun menyambut kedatangan mereka dan menceritakan kronologis penggerebekan itu. Terlihat terang ayah mertuaku mengeras menahan emosi saat mendengar cerita itu. Ibu mertuaku mengelus tangan ayah mertuaku untuk meredam emosinya. Tetapi sia-sia menurutku. Bum! 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 Ayah segera menghajar Mas Hanan. Dasar kamu anak bodoh! Mempermalukan keluarga dengan kelakuanmu. Mau ditaruh di mana wajah ayahmu ini bila semua orang mengetahui hal ini? Dasar kamu memalukan. Menjaga burungmu saja kamu tidak bisa. Sudah ada yang halal malah memilih yang haram. Akan ayah coret kamu dari daftar warisan. Biar ayah berikan kepada istrimu saja. Biar tahu rasa kamu. Ayah terus memukuli Mas Hanan. Bila kamu kena masalah karena berkelahi, ayah akan bantu kamu. Tapi ini hanya gara-gara wanita. Ayah tidak sudi membantumu, kata Pak Anwar. Pak RT berusaha melerai karena terlihat hidung Mas Hanan mulai berdarah. Isna hanya bisa menjerit meminta ayah Mas Hanan untuk menghentikan pukulannya.
Ibu Mas Hanan menatapku dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya aku beruntung mendapatkan mertua seperti Ibu Mas Hanan ini. Tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya saat berbicara. Ibu adalah orang yang santun dan lemah lembut, sedangkan ayah mertuaku sangat keras. Entah di mana Mas Hanan mendapatkan sifat brengseknya itu. Maafkan anak ibu ya nak. Ibu sudah gagal mendidik anak ibu agar menjadi suami yang baik. Tapi ingatlah nak, setiap rumah tangga pasti ada permasalahannya sendiri-sendiri. Kamu pikirkan baik-baik ya. Jangan mengambil keputusan saat sedang marah, kata ibu mertuaku. Ibu memelukku. Aku pun terisak. Ibu mertuaku benar-benar menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri. Entah kenapa Mas Hanan tidak mewarisi sifat lembutnya ibu. Mas Hanan pasrah dihajar oleh ayahnya. Ia hanya bisa diam. Mungkin dia merasa bersalah atau dia tahu. Tidak mungkin bisa meredam emosi ayahnya yang tengah meledak ini. Kamu harus bertanggung jawab terhadap wanita ini. Ayah lalu menatap Isna. Hai kamu perempuan, siapa namamu? Kenapa kamu mau berhubungan dengan Hanan? Kamu tahu kan kalau dia itu sudah punya istri? Namaku Isna ya. Ya, aku tahu kalau Mas Hanan sudah menikah, tapi kita saling mencintai. Tolong jangan pisahkan kami ya. Lagi pula, bukankah agama tidak melarang untuk poligami? Ayah dan ibu mertuaku menggeleng-gelengkan kepalanya, mendengar pengakuan yang tidak tahu malu dari Isna. Jangan panggil aku ayah. Kamu itu bukan menantuku. Tapi ya, aku hanya iseng padanya. Tidak ada niatan untuk memiliki 2 istri. Apa maksudmu, Mas? Bukankah kamu sudah bilang kalau kamu mencintaiku? Kamu bilang Muti itu membosankan, tidak bisa berekspresi di ranjang, terlalu monoton, sehingga kamu berniat untuk menikahi aku yang lebih dari istrimu. Kini di hadapan orang tuamu, kenapa ucapanmu berbeda, Mas? Apa benar yang dikatakan Mas Hanan itu kepada Isna? Benar-benar brengsek Mas Hanan itu, batinku. Tutup mulut kamu, Isna. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Semua ini gara-gara kamu. Mas, kamu itu... Diam. Kalian berdua sama saja. Menjijikan. Aku memotong ucapan Isna. Aku sudah muak. Panggil penghulu sekarang juga, Pak. Begitu orang tua Isna datang, segera nikahkan mereka, kataku. Di saat suasana begitu tegang, sebuah teriakan mengejutkan semua orang yang berada di situ. Isna! Tiba-tiba seorang wanita berteriak. Ternyata itu adalah Ibu Lia. Ibu Isna sudah datang. Wanita yang kelihatan sudah berumur dan berjilbab lebar, berjalan perlahan sambil menangis. Mulutnya tidak putus mengucapkan istighfar. Apalagi melihat anaknya dihakimi, dikelilingi banyak orang, membuat air matanya turun semakin deras. Ya Allah Isna, anakku yang selalu aku doakan kebaikan. Kenapa kamu berbuat hal memalukan seperti ini, nak? Apa kamu tidak ingat dosa? Apa kamu tidak malu kepada Tuhanmu? Demi harta dunia, kamu menggadaikan akhlakmu. Rasanya ibu ingin menyusul bapakmu saja di surga, mengadukan kelakuanmu kepadanya. Ibu Lia menangis tepat di hadapan Isna. Isna pun ikut menangis hendak memeluk ibunya, tapi wanita itu menepisnya. Maaf nak, biarkan ibu menata hati. Ibu tidak bisa lagi menganggapmu sebagai anak. Kamu bukan lagi anak ibu. Anakku adalah anak yang solehah, tidak mungkin berzina dengan suami orang. Kamu bukan anakku, kata Ibu Lia. Mulai sekarang, jangan kembali lagi ke rumah. Tidak usah kamu mengirimkan uang untukku. Aku tidak mau menerima uang haram darimu. Bapak-bapak semuanya, terserah kalian mau menghukum wanita ini. Dan kamu Isna, jangan kamu panggil aku ibu lagi. Entah bagaimana perasaan Isna mendengar orang tua yang melahirkannya mengucapkan hal itu. Aku yang mendengarnya saja merasa sakit hati. Ibu,
Maafkan aku, Bu. Isna berusaha meminta maaf dan bersujud di kaki ibunya. Namun wanita itu terus menolaknya dan berlalu pergi. Sepertinya tidak mau tahu apa yang akan terjadi dengan Isna. Isna menangis di depan rumahku, berusaha mengejar bayangan ibunya yang menjauh. Semua orang terdiam melihat kejadian yang barusan terjadi. Bagaimana rasa sakitnya seorang anak ditolak oleh ibunya sendiri. Kini Isna sendirian. Apakah aku kasihan? Tentu saja tidak. Tidak lama kemudian, datang seorang laki-laki memakai jas hitam dan peci. Sepertinya itu adalah penghulu yang dipanggil oleh Pak RT. Tidak ada pakaian bagus, tidak ada makanan mewah, tidak ada ibu yang mendoakan kebahagiaan anaknya setelah menikah. Ya, beginilah nasibmu, Isna. Tidak ada saudara yang datang untuk mengucapkan selamat. Padahal dulu kamu pernah bercerita soal pernikahan impianmu. Penghulu pun menikahkan mereka, hanya secara agama. Tidak tercatat di pemerintahan karena tidak ada waktu. Lagian aku juga tidak akan memberikan mereka restu untuk menikah secara sah di mata negara. Saat penghulu mengucapkan kata sah, ada sedikit rasa nyeri di hatiku. Bagaimanapun Mas Hanan adalah suamiku. Tapi mulai hari ini, aku harus berbagi suami dengan sahabatku sendiri. Ibu yang sudah bangun turut menyaksikan pernikahan siri mereka. Tidak kuasa menahan tangis. Aku yakin ibu juga bersedih melihat aku di madu. Namun air mata sama sekali tidak menetes. Bukannya aku tidak sakit. Hanya saja, sekarang air mataku terlalu berharga untuk mereka. Kedua pengantin itu mencoba sungkem kepada ayah dan ibu mertua, alias orang tua Mas Hanan. Tapi kedua orang tua kandung Mas Hanan menolaknya. Mereka memilih berada di sampingku, memelukku dengan erat. Kulihat Isna menatapku iri. Ayah, maafkan aku sudah membuatmu malu. Aku sudah bertanggung jawab menikahi Isna. Jadi jangan hapus aku dari daftar warisan. Meskipun keluarga Mas Hanan adalah keluarga yang sederhana, tapi Pak Anwar masih memiliki beberapa tanah dan usaha ternak kambing. Penghasilannya cukup untuk hidup sehari-hari. Tidak, itu sudah keputusanku. Kamu tidak akan mendapatkan warisan. Ya, masa cuma masalah kayak gini saja sampai mencoret aku dari warisan? Ini tidak adil, bentak Mas Hanan. Cuma? Kamu bilang ini cuma? Ini itu masalah besar. Dalam keluarga kita tidak ada yang berselingkuh, apalagi sampai berzina dan diketahui oleh banyak orang. Ini itu memalukan. Masih untung Muti tidak melaporkanmu ke polisi. Sungut ayah tidak kalah emosi. Mas Hanan hanya mendesah pelan. Ia sangat mengerti bahwa ayahnya tidak akan mengubah keputusannya. Ia harus menerima keputusan ayah. Namun aku yakin dia tidak akan mungkin diam saja. Karena aku tahu Mas Hanan adalah orang yang serakah. Yang paling miris adalah Isna. Dia dibuang oleh ibunya. Padahal selama ini dia hidup berdua dengan ibunya. Tidak ada saudara yang mau menjadi wali nikahnya. Semua malu dengan kelakuan Isna. Padahal selama ini dialah yang menjadi kebanggaan ibunya. Dulu Isna pernah bercerita bahwa ibunya sering menceritakan betapa bangganya ia pada Isna. Sudah cantik, punya pekerjaan yang bagus, dan berbagai kebaikannya ia ceritakan kepada tetangga-tetangganya. Mungkin karena itulah betapa kejadian ini menamparnya, sehingga ibunya melontarkan kata-kata itu. Menurutku, hal ini belum seberapa dibandingkan dengan sakit hatiku. Kini aku harus melakukan rencanaku selanjutnya. Aku harus secepatnya menghubungi Pak Markus, menanyakan apakah dia sudah berhasil meminta tanda tangan Mas Hanan di kantor. Masih banyak aset yang kami miliki, dan aku tidak ikhlas kalau harus berbagi. Cukup suamiku saja yang dia ambil, hartaku jangan.